Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membahas mengenai motivasi kerja. Nah, sebelum membahas materinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada Mahendri, yaitu saya sendiri, Galuh Tanu, Merilianda, Tia Khairunisa, Amalia, dan Elsana. Sebenarnya motivasi kerja itu apa sih? Motivasi kerja merupakan keseluruhan proses pemberian motif bekerja para karyawan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja secara ikhlas supaya tujuan organisasi bisa tercapai dengan efisien dan ekonomis. Nah, ada beberapa teori motivasi kerja menurut beberapa ahli. Berikut penjelasannya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama adalah teori Maslow. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antar suatu kenyataan dengan dorongan yang ada di dalam diri kita sendiri. Apabila pegawai kebutuhannya tidak terpenuhi, maka pegawai tersebut akan menunjukkan perilaku yang kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhan terpenuhi, maka pegawai tersebut akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi dari rasa puasnya. Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku pegawai. Kita tidak mungkin memahami perilaku pegawai tanpa mengerti kebutuhannya terlebih dahulu. Maslow mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan manusia antara lain, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, dan seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat rendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk merasa, memiliki, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Yang kelima adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, dan potensi. Kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, memberi penilaian dan kritik terhadap sesuatu. Maslow mengemukakan bahwa orang dewasa secara normal memuaskan kira-kira 85% kebutuhan fisiologisnya, 70% kebutuhan rasa amannya, 50% kebutuhan untuk memiliki dan mencintai, 40% kebutuhan harga diri, dan hanya 10% dari kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua ada teori David McClelland. David McClelland juga terkenal dengan Theory of Needs yang berhasil ia telurkan pada saat melakukan analisis mengenai 3 kebutuhan utama manusia. Kebutuhan utama ini menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi seseorang untuk kemudian bisa bekerja dengan lebih baik. Adapun beberapa kebutuhan dari McClelland antara lain, yang pertama ada need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk pemecahan masalah. Seorang pegawai yang mempunyai kebutuhan akan berprestasi tinggi, cenderung untuk berani mengambil resiko. Yang kedua ada need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Yang ketiga ada need for power, yaitu kebutuhan untuk kekuasaan yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain. Teori ERG merupakan refleksi dari nama 3 dasar kebutuhan, yaitu yang pertama, existence needs. Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi pegawai seperti makan, minum, pakaian, bernafas, gaji, keamanan, kondisi kerja,
dan fringe benefits. Yang kedua, relatedness needs, kebutuhan interpersonal, yaitu kepuasan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. Yang terakhir ada growth needs, kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. 4. Teori Treff-Wadsworth menggunakan konsep tersebut sebagai energi yang mendorong organisasi untuk melakukan suatu tindakan. Kata Treff dijelaskan sebagai aspek motivasi dari tubuh yang tidak seimbang. Misalnya, kekurangan makanan mengakibatkan berjuang untuk memuaskan kebutuhannya agar kembali seimbang. Misalnya, motivasi didefinisikan sebagai suatu dorongan yang membangkitkan untuk keluar dari ketidakseimbangan atau tekanan. Chloe Calhoun berpendapat bahwa belajar terjadi sebagai akibat dari reinforcement. Ia berasumsi bahwa semua hadiah reward pada akhirnya didasarkan atas reduksi dan drive seimbang. Teori Hall dirumuskan secara matematis yang merupakan hubungan antara drive dan habit state. Habit state adalah hasil dari faktor-faktor reinforcement sebelumnya. Drive adalah jumlah keseluruhan ketidakseimbangan fisiologis atau patologi imbalancement yang disebabkan oleh kehilangan atau kekurangan kebutuhan komoditas untuk kelangsungan hidup berdasarkan perumusan teori Hall. Tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi seseorang pegawai sangat ditentukan oleh kebutuhan dalam dirinya, drive, dan faktor kebiasaan habit, pengalaman belajar sebelumnya. Baik, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai motivasi kerja. Terima kasih sudah menonton.